Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah pengantar teknik. Di sini kami akan presentasi dengan RPS yang pertemuan ke-14 dengan judul pengendalian persediaan atau disebut dengan inventory control. Adapun kelompoknya yang pertama saya sendiri yaitu Rizky Aprijal Ardiansyah dengan nomor NIM 3524 10466. Di sini ada. Saya Muhammad Yasin dengan NIM 3524111131. Dan yang ketiga ada. Saya Arif Rahman Hakim dengan NIM 3524111138. Dan untuk penjelasannya, yang pertama itu pengendalian persediaan atau inventory control. Di sini untuk pengertiannya, pengendalian persediaan adalah proses pengelolaan dan pengawasan barang atau bahan yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kebutuhan produksi atau penjualan dengan cara memastikan jumlah yang optimal. Dengan target pencapaiannya, yang pertama itu untuk menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan. Kedua, untuk menjaga biaya atau penyimpanan tetap efisien. Dan yang ketiga, memastikan kelancaran operasi produksi atau distribusi. Selanjutnya, yang pertama untuk memenuhi permintaan. Memastikan persediaan cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan atau kebutuhan produksi. Yang kedua, untuk mengurangi biaya persediaan, menghindari biaya yang tinggi terkait penyimpangan barang, kerugian, dan keusangan. Untuk tujuan pengendalian persediaan yang ketiga, menjaga keseimbangan, menjaga agar tidak ada kekurangan atau kelebihan barang yang di gudang. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Proses pengendalian yang baik dapat mempercepat proses produksi dan distribusi. Dari tujuan pengendalian persediaan ini, adapun poin-poinnya tersebut dapat dipahami ya. Untuk selanjutnya, metode pengendalian persediaan. Itu ada EOQ atau Economics Order Quantity. Adalah itu untuk menghitung jumlah pembelian yang optimal untuk meminimalkan biaya persediaan. Untuk kosnya untuk kos yang tidak terlalu berlebihan, kita harus menggunakan metode Economic Order Quantity. Yang kedua ada Just in Time atau ZIT. Memastikan persediaan barang datang dengan tepat waktu dengan mengurangi jumlah persediaan yang disimpan. Jadi untuk persediaan barang yang ada di gudang, kita harus memastikan persediaan barang datang dengan tepat waktu. Jangan sampai di setiap persediaan yang di gudang sudah habis, tapi yang barang yang datang tuh belum tepat gitu kan waktunya. Untuk yang ketiga, reorder point atau ROP, menentukan titik persediaan minimum yang menandakan waktu untuk memesan barang lagi. Yang keempat ada ABC analisis, pengelompokan barang berdasarkan nilai dan volume untuk memprioritaskan pengelolaan persediaan. Dan ini ada pun metode-metodenya ya. Selanjutnya ada pemantauan dan pelaporan. Menggunakan perangkat lunak atau sistem manajemen persediaan untuk memonitor tingkat persediaan secara real time. Yang pertama, ada analisis permintaan, menggunakan data historis untuk memprediksi permintaan di masa depan, guna memesan barang dengan tepat. Yang kedua, ada pengendalian persediaan berdasarkan sistem. Nah, untuk poin nomor dua ini ada dua keterangan, yaitu yang pertama, perpetual inventory system, persediaan selalu diperbarui setiap saat. Yang kedua, periodic inventory system, yaitu persediaan dihitung pada interval tertentu. Ini ada tantangan dalam pengendalian persediaan. Perubahan permintaan
Fluktuasi dalam permintaan barang bisa menyebabkan kekurangan atau kelebihan persediaan. Yang kedua, biaya penyimpanan. Kelebihan persediaan dapat menambah biaya yang tidak perlu. Jadi dapat dikatakan kelebihan kos ya. Dan untuk kerusakan atau kehilangan, persediaan yang tidak terkelola dengan baik dapat mengalami kerusakan atau hilang. Dan yang terakhir ada sistem yang tidak efisien. Penggunaan sistem yang kurang efektif dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan pengelolaan. Dan selanjutnya ada manfaat pengendalian persediaan yang baik. Yang pertama poinnya ada penurunan biaya operasional. Biaya penyimpanan dan kerugian dapat dikurangi dengan pengendalian yang baik. Yang kedua ada peningkatan layanan pelanggan. Persediaan yang selalu tersedia sesuai permintaan, peningkatan kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada optimalisasi sumber daya, memastikan penggunaan ruang gudang, tenaga kerja, dan modal yang lebih efisien. Dan yang terakhir ada peningkatan profitabilitas. Di sini dijelaskan pengendalian persediaan yang baik mendukung peningkatan margin keuntungan. Di sini ada manfaatnya ya untuk pengendalian persediaan. Selanjutnya untuk pertanyaan mendasar di dalam pengawasan atau pengendalian persediaan yang akan dilanjutkan oleh Saudara Arif. Pertanyaan mendasar di dalam pengawasan atau pengendalian persediaan. Pengawasan terhadap persediaan yang dikenal juga sebagai inventory control adalah bagaimana fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini dapat dicapai apabila ditemukan jawaban yang benar atas 3 pertanyaan berikut. Yang pertama ada beberapa banyak suatu item barang akan dipesan pada suatu waktu. Yang kedua ada kapan dilakukan pesanan ulang terhadap item tersebut. Yang ketiga ada yang di mana dari item-item perlu dilakukan pengawasan. Di sini juga mengontrol jumlah stok atau memenuhi kebutuhan dengan cara yang paling ekonomis. Lanjutan, bila stok terlalu kecil, permintaan kerap kali tidak dipenuhi sehingga pasien atau konsumen tidak puas. Maka kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bisa hilang. Ada juga diperlukan tambahan biaya untuk mendapatkan bahan obat Lu coret-coretannya mana? dengan waktu cepat guna memuaskan pasien atau konsumen. Bila stok terlalu besar, itu bisa menyebabkan biaya penyimpangan terlalu tinggi, kemungkinan obat menjadi rusak atau kadaluarsa. Ada risiko bila harga bahan atau obat turun. Biaya persediaan. Di dalam pengambilan keputusan tentang persediaan baik jumlah maupun waktu pemesanan harus diperhatikan dan dipertimbangkan biaya-biaya variabel sebagai berikut. Yang pertama ada biaya penyimpangan atau holding cost, carrying cost. Ya. Ada A, biaya fasilitas penyimpangan, penerangan, pemesanan exhaust fan, cold storage, dehumidifier, dan lain-lain. Yang B itu ada biaya modal, opportunity cost of capital. Yang C ada biaya resiko kerusakan atau kecurian. Yang D ada biaya keusangan. Yang E ada biaya asuransi persediaan. F ada biaya pajak persediaan. Dan G ada biaya pengelola atau administrasi penyimpangan. Yang kedua ada biaya pemesanan atau order cost. Yang A ada biaya telepon, surat menyurat. Yang B ada pemrosesan, pesanan dan biaya ekspedisi. Yang C ada upah. Yang D ada biaya pengepakan dan penimbangan. Yang E ada biaya pemeriksaan penerimaan. Yang F ada biaya pengiriman ke gudang dan lain-lain. Yang ketiga ada biaya penyiapan atau industri farmasi pabrik. Yang A ada biaya mesin tidak dipakai. Yang B ada biaya persiapan tenaga kerja langsung. Yang C ada biaya penjadwalan. Dan yang D ada biaya ekspedisi dan sebagainya. Konsep biaya ini analog dengan biaya pemesanan jumlah biaya penyimpangan atau periode sama dengan jumlah frekuensi menyiapkan dikali biaya penyimpangan. Yang keempat ada biaya kehabisan atau kekurangan bahan, storage cost, out of stock. Biaya-biaya ini meliputi yang A, kehilangan penjualan,
Yang B, kehilangan langganan. Yang C, adanya biaya karena tanggungan operasi. Dan yang D, biaya kegiatan administrasi dan lain-lain biaya. Kekurangan bahan ini sulit diukur dalam pelaksanaan karena sering berupa opportunity cost. Selanjutnya akan dituliskan oleh Kak Chen. Economic Order Quantity atau EOQ adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal agar total biaya persediaan dan pemesanan dapat diminimalkan. EOQ merupakan metode yang klasik dan sederhana dalam manajemen persediaan. Menghitung Economic Order Quantity. Rumus EOQ yaitu akar 2 dikali R dikali S dibagi P kali I. R-nya adalah jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode. Biasanya dalam satu periode ini selama 1 tahun. S adalah biaya pesanan setiap kali pesan. P adalah harga pembelian per unit yang dibayar. I adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Biasanya dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari nilai persediaan. Contoh, sini ada contoh soal. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 40% dari nilai persediaan di gudang. Biaya pesanan adalah 15 juta setiap kali pesanan. Jumlah material yang dibutuhkan selama 1 tahun sebanyak 1.200 unit dengan harga 1 juta per unitnya. Hitunglah EOQ. Kita menggunakan akar 2 dikali P, maksudnya dikali R. R adalah jumlah yang dibutuhkan selama 1 tahun, yaitu sebanyak 1.200 unit kali 15. 15 adalah 15 juta harga atau biaya pesanan dalam 1 kali pemesanan. Di sini ditulis 15 karena dibagi dengan 1 juta untuk harga per unitnya. Maka ditulis 15 dan dibagi 1 kali 0,40. 0,40 adalah 40% dari nilai persediaan di gudang. Maka hasilnya adalah akar dari 90.000 sama dengan 300 unit dalam sekali order. Berikutnya ada pengendalian persediaan ABC analisis, manajemen produksi dan operasi, manajemen persediaan atau ABC classification. Ada beberapa jenis persediaan. Pertama adalah raw material. Raw material adalah barang mentah atau bahan mentah yang akan diproses dalam proses produksi. Kedua ada purchase part dan supplies, yaitu komponen rakitan dan bahan pembantu. Ketiga ada work in process, partially complete produk atau WIP, barang-barang yang dalam proses yang prosesnya dijeda atau disimpan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya. Yang keempat ada item being transport atau produk jadi yang siap kirim. Yang terakhir ada tools dan equipment, yaitu alat dan mesin yang digunakan selama proses produksi. Klasifikasi inventory dengan metode ABC. Klasifikasi ABC atau sering juga disebut dengan analisis ABC merupakan klasifikasi dari suatu kelompok material dalam susunan menurun berdasarkan biaya penggunaan material itu per periode waktu. Harga per unit material dikalikan volume penggunaan dari material itu selama periode tertentu. ABC analisis dapat juga diterapkan menggunakan kriteria lain bukan semata-mata berdasarkan kriteria biaya,
tergantung pada faktor-faktor penting apa yang menentukan material itu. Kriteria yang sering digunakan yaitu usage, critical, dan lead time. Level A sangat kritis. Stok item material yang dapat menyebabkan plant stop atau stop line. Kehilangan produksi, misalnya hanya satu alat yang digunakan untuk memproduksi kapasitas produksi sebanyak 100%. Jadi, jika dalam proses satu mesin yang digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh suatu pabrik, jika berhenti, itu akan menyebabkan seluruhnya berhenti atau produksi berhenti karena terkendala, misal karena sebuah material atau karena mesin. Yang kedua adalah level B. Level B kategori kritis. Stok item material yang dapat menyebabkan tertundanya perbaikan sehingga tidak dapat beroperasi secara optimal. Level C kurang kritis. Stok item material yang tidak berdampak langsung bagi operasi. Misalnya, consumable item, stationery, stok yang ditahan vendor. Level C ini biasanya tidak terlalu berpengaruh pada proses produksi. Klasifikasi berdasarkan usage atau penggunaan. Mengelompokkan persediaan dengan metode ABC atau ABC analisis. Kategori A, persentase item sebanyak 20%. Namun, dalam rentang harga, kategori A merupakan klasifikasi dengan harga tertinggi sebanyak 80%. Klasifikasi B, persentase item sebanyak 30% dan persentase harga 15%. Dan kategori C, persentase item 50%, namun persentase harga hanya 5%. Manfaat dari klasifikasi ABC adalah: pertama, frekuensi perhitungan inventory atau cycle counting. Kedua, prioritas rekayasa atau engineering. Ketiga, prioritas pembelian atau perolehan. Yang keempat, keamanan. Dan yang kelima, sistem pengisian kembali. Di sini ada contoh klasifikasi ABC. Soal diketahui berdasarkan data. Ada 10 item dengan kebutuhan unit dan harga per unit masing-masing. Langkah pertama yaitu buat Pareto diagram. Kita urutkan menggunakan tabel. Di sini boleh menggunakan Excel atau bisa dengan dihitung manual. Pertama, setelah dibuatkan atau disusun pada tabel, urutkan dari harga yang tertinggi ke yang terendah. Kemudian setelah diurutkan, hitung total harga dari setiap kebutuhan per unit dengan harga per unit. Setelah dihitung, setelah dapat total harga setiap unit, hitung persentase dari kebutuhan. Kemudian setelah dihitung persentase, kemudian hitung persentase kumulatif. Persentase kumulatif adalah persentase kebutuhan pertama atau yang terbanyak pertama ke yang kedua ditambah dengan kebutuhan tertinggi kedua dan seterusnya.
Maka didapatkan klasifikasi sebagai berikut. Setelah dihitung, kemudian maka akan didapatkan klasifikasi yang pertama akan dapat kumulatif sebanyak 80%. Yang kedua yaitu 15%, dan yang ketiga atau C sebanyak 5%. Kita hitung dari presentasi di sini. Berikutnya hasilnya seperti ini. Total harga yang didapat untuk kebutuhan item 1 dan item 5 atau yang terbanyak pertama dan kedua, maka hasilnya sebanyak 20%. Total harganya yaitu 327.500. Persentase total harga yaitu 80%, 655%. Dan untuk item 7 dan 2, persentase harga yang didapat yaitu 15,220%. Kemudian sisanya presentasi dengan persentase harga 4,125%. Ini masuk ke klasifikasi C. Adapun frekuensi pemakaian. Menurut frekuensi pemakaian, barang rutin atau stok item terbagi lagi menjadi fast moving item, medium moving item, dan slow moving item. Klasifikasi ABC. Kebijakan manajemen ada berdasarkan fokus perhatian manajemen, kontrol, safety stock, akurasi peramalan, dan cycle count. Kesimpulan, pengendalian barang atau persediaan yang efektif sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara memenuhi permintaan pelanggan dan mengendalikan biaya operasional. Penggunaan metode dan teknik yang tepat akan mengoptimalkan pengelolaan persediaan dan meningkatkan efisiensi serta profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi dalam pengendalian persediaan memerlukan perhatian dan solusi yang tepat. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.